video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok 1 sampai pada kelompok 6. Langsung saja, materi yang akan saya jelaskan yaitu materi mengenai fungsi dari evaluasi pendidikan dan tujuan evaluasi pendidikan. Fungsi dari evaluasi pendidikan terbagi atas beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Pada fungsi yang pertama yaitu fungsi sumatif. Pada fungsi sumatif ini berfungsi untuk memberikan umpan balik atau feedback bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Fungsi yang kedua yaitu fungsi formatif, di mana fungsi formatif ini berfungsi untuk mengetahui penguasaan siswa dalam pembelajaran. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi rasional, di mana berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan berikutnya. Dan fungsi yang keempat yaitu fungsi seleksi, di mana fungsi seleksi ini berfungsi untuk menyeleksi siswa ke tahap berikutnya. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi diagnostik, yang di mana berfungsi untuk mengetahui kelemahan siswa. Selanjutnya, tujuan evaluasi pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dalam hal tujuan umum ini dijelaskan bahwa tujuan evaluasi pendidikan adalah bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik. Sedangkan tujuan khusus yaitu untuk tujuan khususnya saja, yang dimana bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam memperoleh program pendidikan. Selanjutnya, pembahasan materi dari kelompok 2, yaitu prinsip-prinsip dalam penilaian. Dijelaskan bahwa penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Kemudian, apa saja sih prinsip-prinsip dalam penilaian? Prinsip-prinsip dalam penilaian yaitu hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif, kemudian bersifat komparabel, serta jelas bagi siswa ataupun bagi pelajar. Kemudian, fungsi penilaian dalam pembelajaran. Fungsi penilaian dalam pembelajaran terbagi atas beberapa fungsi, yaitu secara psikologis, secara sosiologis, secara didaktis maupun metodis, serta secara administratif. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai tujuan penilaian dalam pembelajaran. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendeskripsikan percakapan belajar pada siswa, kemudian mengetahui proses keberhasilan pendidikan dan pengajaran di sekolah, serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian, dan yang terakhir memberikan pertanggungjawaban. Kemudian materi dari kelompok 3 yaitu tentang sasaran dan objek penilaian. Sasaran dan objek penilaian dalam evaluasi pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sasaran dan objek penilaian secara kognitif, yang dimana evaluasi hasil belajar adalah aspek atau ranah kognitif, yaitu mencangkup kegiatan mental atau otak. Kemudian yang kedua, yaitu sasaran dan objek penilaian secara afektif, yang dimana berhubungan dengan penilaian afektif yang harus dinilai. Selanjutnya, yaitu sasaran dan objek penilaian secara psikomotorik, yaitu adalah berkaitan dengan aktivitas fisik siswa pada saat melakukan kegiatan berhitung. Kemudian, apa saja unsur-unsur objek evaluasi pendidikan? Nah, unsur-unsur objek evaluasi pendidikan ini terbagi atas 3, yaitu input, transformasi, dan juga output. Selanjutnya, apa saja yang membedakan dari ketiga aspek tersebut? Yang membedakan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, yaitu adalah aspek kognitif diartikan sebagai kemampuan dan memahami hitungan secara cepat dan kritis, sedangkan aspek
Afektif diartikan sebagai sikap dan minat atau motivasi membaca. Sedangkan psikomotorik berkaitan dengan aktivitas fisik siswa. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4 tentang alat-alat evaluasi pendidikan. Alat-alat evaluasi pendidikan ini terbagi atas dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Teknik non-tes ini digunakan untuk mengukur semua ranah yang dimiliki oleh masing-masing individu, di mana bisa dilakukan secara langsung, yaitu secara observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sosiometri. Sedangkan teknik tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Kemudian, materi yang sebelumnya telah membahas tentang alat-alat evaluasi, yaitu tentang non-tes dan teknik tes. Selanjutnya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi tes standar dan tes buatan guru. Apa sih itu tes standar dan tes buatan guru? Tes standar adalah suatu tes di mana semua siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sebagian besar pertanyaan dikerjakan dengan mengikuti petunjuk yang sama dan dalam batasan waktu yang sama pula. Sedangkan tes buatan guru yaitu tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun tes secara baik. Salah satu yang membedakan kedua tes tersebut yaitu tes standar didasarkan atas bahan dan tujuan umum dari sekolah-sekolah di seluruh negara. Sedangkan tes buatan guru tersebut didasarkan atas bahan dan tujuan khusus. Kemudian, kegunaan tes standar dan tes buatan guru ini dilakukan dengan adanya tujuan agar pada saat tes standar dapat membandingkan prestasi belajar siswa dengan individu atau kelompok. Sebaliknya, tes buatan guru kegunaannya yaitu untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan dalam waktu tertentu. Kemudian materi terakhir yaitu tentang teknik penyusunan tes hasil belajar. Tes penyusunan hasil belajar terbagi 3 teknik, yaitu teknik pertama, tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Kemudian yang kedua, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Kemudian tes yang terakhir yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Kemudian, selanjutnya ciri-ciri penyusunan tes hasil belajar terdiri dari beberapa tes. Pertama, tes hasil belajar yang baik adalah tes yang bersifat valid atau memiliki validitas. Kemudian yang kedua, tes hasil belajar yang memiliki rehabilitas atau bersifat reliable. Dan yang ketiga, tes hasil belajar bersifat objektif. Dan yang terakhir, tes hasil belajar bersifat praktis dan ekonomis. Don't stop the music, 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party, so 딱히 뭘 안 해도 틱톡 틱톡